Bab 011. Kalau begitu siapkan dirimu untuk mendengarkan, ucap Zidane yang masih memenjarakan Via dalam dekapannya. Tubuh Via menegang, dia sangat gugup. Sebenarnya Via belum siap. Zidane mencondongkan wajahnya ke samping telinga Via. Tangannya akan dipukul 100 kali, ucapnya setengah berbisik. Zidane menarik wajahnya kemudian menyeringai seram. Tubuh Via menegang, wajahnya memaku saat Zidane berbicara tepat di telinganya. Via bergidik, kali ini bukan karena rasa geli tapi lebih karena rasa takut. Dia meringis sendiri membayangkan apa yang akan terjadi dengan tangannya nanti. Via menjadi panik, dia tak ingin menerima hukuman semacam itu. Via meronta-ronta mencoba melepaskan diri. Sekuat tenaga Via berusaha mendorong tubuh Zidane dengan kedua tangannya. Tapi apalah daya, lawannya adalah seorang pria yang tenaganya jauh di atasnya. Via terus meronta hingga rak di belakangnya bergoyang tak seimbang. Dan akhirnya beberapa barang jatuh. Zidane berusaha melindungi Via, dia menjadikan kepala dan bahunya sebagai tameng untuk mereka. Meskipun yang jatuh hanyalah beberapa botol kecil saus tetap saja membuat kepalanya berdenyut. Otomatis Zidane mengendurkan perangkapnya pada Via. Via memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur dari Zidane yang sedang mengelus-elus kepalanya sambil mengernyit kesakitan. Via membawa papan dengan tumpukan kertas itu dan kalkulator di atasnya. Dia berjalan menuju meja di teras minimarket. Via melanjutkan pekerjaannya yang tertunda tadi. Zidane menyusulnya sambil membawa kopi yang tadi dia pesan. Dia menarik sebuah kursi dan duduk di hadapan Via. Zidane terus tersenyum memandangi Via yang terlihat serius. Via mengetahuinya, tapi dia berpura-pura masa bodoh. Apalagi yang mau dilakukan tuan yang gila ini? Sungguh menguji kesabaranku saja, desa Via dalam hati. Han memperhatikan dari dalam mobil sambil tersenyum. Oh, jadi ini alasan mengapa tuan jadi lebih tampan hari ini dan juga mengapa dia terus tersenyum sepanjang jalan tadi. Sungguh tuan sudah memiliki kemajuan yang sangat banyak. Kurasa tuan sudah menyukai wanita ini. Seandainya saja ada Tuan Sam di sini, pasti dia akan lebih senang melihatnya. Entah keajaiban apa lagi yang akan terjadi nanti. Aku jadi tidak sabar, gumam Han di dalam mobil. Han terus menyunggingkan senyuman saat tahu kenyataan bahwa bosnya sudah bisa menyukai seorang wanita. Ah, aku jadi iri padamu Tuan. Semoga secepatnya aku juga bisa menemui jodohku. Ya Tuhan, ucapnya kemudian menengadahkan kepalanya ke atas memohon pada Yang Kuasa. Zidane sudah merasa bosan, karena Via terus mendiamkannya. Dia berusaha mencari perhatian Via dengan mengganggu konsentrasinya. Mulai dari mengetuk-ngetukkan jemarinya di meja hingga bernyanyi dengan keras dan nada yang sumbang. Usahanya masih gagal, Via hanya merespon dengan gelengan kepala. Kali ini usaha terakhir, Zidane menggebrak meja dengan keras, otomatis papan dengan kertas dan kalkulator yang dipegang Via sedikit melompat ke udara. Via begitu kaget dibuatnya. Matanya mendelik ke arah Zidane, sebenarnya apa sih maumu? Kenapa kau terus saja menggangguku? Zidane senang usahanya berhasil membuat Via melihat ke arahnya. Dia menopang dagunya dengan satu tangan yang bertumpu pada meja. Dia memiringkan sedikit kepalanya dan tersenyum sangat manis. Tiba-tiba tubuh Via menegang. Dia merasakan jantungnya mulai tak berkompromi. Wajahnya memaku memandang Zidane. Ya Tuhan, mengapa laki-laki gila ini tampan sekali? Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa jantungku terus berolahraga seperti ini? Astaga pipiku pasti sudah seperti tomat, gumam Via dalam hati. Wah lihatlah pipimu. Sudah seperti tomat. Haha, ucap Zidane sambil terbahak seperti tahu apa yang dipikirkan Via. Via tersentak sadar dengan ucapan Zidane. Dia makin geram dengan tingkah Zidane yang terus saja menggodanya. Via mengipasi wajahnya yang sudah panas itu dengan kedua tangan untuk menetralisir emosinya. Aku datang ke sini, jelas untuk bertemu denganmu. Memangnya apa lagi? Aku akan mengantarmu pulang, jelas Zidane singkat kemudian mengalihkan pandangannya ke arah mobil dan melihat Han sedang memperhatikan mereka.
Han yang ketahuan jadi salah tingkah di dalam mobil, dia langsung berpura-pura memainkan ponselnya. Kalau aku tidak mau, Fia mencoba menolak. Beraninya kau menolakku. Aku tadi sudah menyelamatkanmu dari botol-botol saus yang jatuh. Kau lihat ini, kepalaku sakit semua. Aku meminta ganti rugi untuk ini, ucap Zidane sambil menunjukkan kepalanya yang tadi kejatuhan botol. Hei, itu hanya beberapa botol kecil tuan. Kau ini pria atau apa hah? Beraninya mengancam wanita, ujar Fia tersulut emosinya. Baik, aku akan melakukan visum dan melaporkannya pada polisi atas tindakan penganiayaan. Bagaimana? Ucap Zidane dan menaikkan salah satu sudut bibirnya. Kau ini? Apa karena kau orang penting lalu bisa seenaknya begini? Hah? Fia berbicara agak keras sambil berkacak pinggang. Zidane menahan tawanya melihat tingkah Fia. Aku berlaku seenaknya hanya padamu saja. Dan apa kau tahu? Bahkan aku belum memberimu hukuman dari yang sebelumnya, ucap Zidane menyeringai seram dan matanya menatap Fia tajam. Fia merasakan aura dingin menyerangnya. Dia tak mampu melawan Zidane lagi. Membayangkan tangannya akan dipukuli sampai 100 kali membuat nyalinya yang tadi membara menjadi ciut hanya seperti nyala lilin. Fia menundukkan kepalanya, meraih pulpennya dan melanjutkannya pekerjaannya. Baiklah, tunggu aku 30 menit lagi, ucap Fia sangat pelan bahkan lebih seperti dia sedang menggerutu. Apa? Aku tidak mendengarnya. Baiklah, tunggu aku 30 menit lagi, Fia menaikkan sedikit suaranya. Kemana suaramu yang lantang tadi? Hah? Aku tidak mendengar apa yang kau katakan, ucap Zidane menahan tawanya. Fia menaikkan pandangannya mengarah pada Zidane. Baiklah, tunggu aku 30 menit lagi. Puas, ucapnya sedikit membentak. Kemudian menundukkan kepalanya lagi, meneruskan pekerjaan sambil terus menggerutu tidak jelas. Benar-benar menyenangkan menggodanya seperti ini, ucap Zidane dalam hati. Sudah 10 menit Zidane menunggui Fia meneruskan pekerjaannya. Rasa bosan datang lagi menghampirinya. Dia penasaran sebenarnya apa yang dikerjakan oleh Fia, sehingga dia begitu serius dan mengacuhkannya. Zidane menghampiri Fia. Dia berdiri di belakang Fia dan membungkukkan badannya agar bisa melihat apa yang Fia kerjakan. Kini wajah Zidane berada di sebelah wajah Fia. Merasakan ada hawa dingin di sebelahnya, Fia menoleh. Dan tak sengaja bibir Fia menyentuh pipi Zidane. Refleks Fia menjauhkan wajahnya. Zidane malah terkekeh dibuatnya. Wah, kau makin berani menyentuhku rupanya. Hukuman yang sebelumnya saja belum ku berikan. Lalu kau sudah menginginkan hukuman tambahan rupanya, ucap Zidane berpura-pura serius. Hei, kau yang tiba-tiba ada di sebelahku. Jadi apa ini masih bisa dibilang juga salahku, ucap Fia membela diri. Sudah jelas ini salahmu karena berani menyentuhku lagi, ucap Zidane tak mau kalah. Hei, siapa yang korban di sini sebenarnya? Hah? Aku ini juga korban, ucap Fia lagi. Baiklah, aku tidak akan menghukummu kali ini, tapi kau harus menuruti perintahku, ucap Zidane yang raut wajahnya sudah merencanakan sesuatu. Apa? Kita ulangi kejadian tadi dan kau tidak akan menyentuh pipiku, ucap Zidane sambil tersenyum penuh arti. Baiklah, jawab Fia sedikit ragu. Zidane sudah berdiri di belakang Fia. Dan Fia sudah meneruskan pekerjaannya lagi. Zidane membungkukkan badannya lagi hingga wajahnya tepat di sebelah wajah Fia. Jantung mereka memompa sangat kencang. Wah, aku sudah tidak sabar, ucap Zidane senang dalam hatinya. Kenapa jantungku sekarang begini? Apa yang sebenarnya dia rencanakan? Perasaanku jadi tidak enak, gumam Fia dalam hati. Siap? Tanya Zidane menahan senyumnya. Fia menjawab dengan anggukan. Mulai. Fia menoleh ke arah wajah Zidane, tapi Zidane malah sengaja ikut menoleh ke arah Fia sehingga bibir mereka bertemu. Fia membulatkan matanya lebar. Saat akan menjauhkan wajahnya, Zidane menahan tengkuk kepalanya dan menyesap lembut bibir Fia. Han yang melihat pemandangan langka pun tak melewatinya.
Dia merasa malu sendiri dan menutupi wajahnya dengan jemari tangannya yang merenggang. Yang jelas saja, Han masih ketagihan melihat adegan bosnya itu. Zidane menyesap lembut bibir Via yang manis selama beberapa saat kemudian melepaskannya. Dia kembali ke tempat duduknya di hadapan Via, meninggalkan Via Yamge masih mematung mendapat serangan mendadak. Haha, lihatlah wajahmu sekarang, ucap Zidane menggoda Via yang masih terkejut atas serangannya tadi. Mendengar Zidane berucap, kesadaran Via pun kembali. Kau, beraninya kau, apakah kau tahu itu adalah yang ucap Via kesal namun tak menyelesaikan kalimat terakhirnya. Per apa? Jangan bilang ini yang pertama untukmu, ucap Zidane terkekeh semakin menggoda Via. Karena memang itu adalah yang pertama untuknya, selama hidupnya Via tak pernah menjalin hubungan dengan siapapun. Dia lebih memilih hidup bebas tanpa beban. Tapi dia berharap suatu saat akan melakukan semua hal untuk pertama kalinya dengan orang yang dia sukai, bukan dengan orang sembarangan seperti Zidane. Berarti ini adalah yang pertama bagi kami, ucap Zidane bangga dalam hati. Via mendengkus kesal, dasar kau tidak tahu malu. Terima kasih, bibirku memang manis, jawab Zidane semakin menjadi menggoda Via. Dasar kurang ajar, umpatnya lagi. Ah, apa kau ketagihan? Zidane belum berhenti menggodanya. Berhenti atau, ancam Via yang kini sudah berdiri sambil berkacak pinggang dan matanya membulat besar. Dia menggigit bibir bawahnya dengan gemas menahan amarahnya. Atau apa? Tanya Zidane dengan senyuman termanisnya. Atau ku tendang kakimu? Kini emosi Via sudah memburu. Wah, kau sungguh menakutkan, ucap Zidane berpura-pura takut. Emosi Via belum reda juga. Baiklah, ucap Zidane bangkit dari duduknya dan menghampiri Via yang masih emosi. Lain kali, jangan sembarangan menyentuh orang lain, Zidane mengeluarkan sesuatu dari saku jasnya dan menepak kening Via agak keras sehingga benda itu menempel di sana. Via mengambil benda yang ada di keningnya, kemudian dia mengusap keningnya yang terasa lumayan pedas. Via tertegun melihat foto dirinya dalam dandanan biasanya. Tubuhnya mematung seketika. Zidane menaikkan sudut bibirnya dan membisikkan sesuatu padanya, jelaskan saja siapa dirimu yang sebenarnya. Kemudian dia berlalu pergi meninggalkan Via yang masih mematung. Aku menunggumu di sana, teriak Zidane dari kejauhan sambil menunjuk ke arah mobilnya di seberang jalan. Via hanya bisa menghembuskan nafasnya kasar melihat kepergian Zidane. Paling tidak Zidane belum tahu siapa Via sebenarnya. Akhirnya jam kerja Via sudah selesai. Setelah memastikan minimarket itu sudah terkunci rapat, Via melangkahkan kakinya malas ke arah mobil yang terparkir di seberang jalan. Di sana terlihat Zidane sedang berdiri menyandarkan punggungnya ke mobil dan Han berdiri mendampinginya. Via menyeret kakinya yang berat sekali untuk diajak melangkah. Bahkan alam bawah sadarnya pun tak menginginkannya pergi dengan Zidane. Saat akan menyeberang, Via melihat mobil bodyguard-nya terparkir tak jauh di belakang mobil Zidane. Tak ada yang keluar dari sana, tapi ada hawa yang kuat sedang mengawasinya. Via sudah berada di hadapan Zidane dan Han. Via mengulurkan tangannya pada Han untuk memperkenalkan diri. Zidane melirik tajam pada tangan Via yang terulur dan berdehem, eherem. Han melihat tingkah bosnya hanya bisa menggeleng pelan dan tersenyum. Iya, saya tahu. Saya tidak boleh menyentuhnya kan, gumam Han dalam hati. Saya Han, asisten pribadi Tuan, ucapnya pada Via dengan sopan tanpa menyambut tangan Via. Bahkan bersalaman saja tidak boleh. Dasar seenaknya, gerutu Via dalam hati. Via menarik tangannya yang tadi terulur untuk berkenalan dengan Han. Kemudian melipatnya ke belakang. Dia memberikan kode kepada bodyguard-nya yang berada tak jauh di belakangnya. Dia menunjukkan sebuah jempol, yang artinya dia baik-baik saja. Dan mengibas-ngibaskan tangannya, supaya mereka pergi. Sepertinya mereka sedang mengangguk hehe, ucapnya dalam hati. Han membukakan pintu mobil,
dan Zidane langsung masuk. Silahkan masuk Nona, Han mempersilahkan Via masuk mobil dengan sopan. Sebelum masuk ke dalam mobil, Via sedikit menoleh ke belakang. Ujung matanya menangkap bahwa mobil itu tak bergeming. Kemudian dia menghembuskan nafasnya kasar, dan memasuki mobil Zidane. Han sedikit berlari memutari mobil, dia masuk dan duduk di samping supir. Mobil yang mereka kendarai mulai berjalan. Suasana hening meliputi mereka semua. Tapi Via sebenarnya sedang memikirkan cara agar ia dapat melihat ke belakang, untuk memastikan apakah bodyguard-nya mengikutinya atau tidak. Aku ada ide, ucapnya dalam hati. Dia merogoh ke dalam tas selempang yang biasa dipakainya. Kemudian wajahnya terlihat senang setelah menemukan sesuatu di sana. Dia mengeluarkan benda itu dan mengangkatnya ke depan wajahnya. Itu adalah sebuah cermin. Via pura-pura sedang bercermin. Namun sesekali diarahkannya ke belakang mobil. Dari bayangan cermin dia dapat melihat mobil bodyguard-nya sedang mengikuti mereka. Cih, dasar keras kepala, umpat Via dalam hati. Zidane melihat gelagat Via mencurigakan. Dia mengikuti arah pandangan Via pada cermin yang dia pegang. Zidane tersenyum, dia mengerti apa yang Via pikirkan. Kemudian Zidane mencondongkan wajahnya tepat di samping Via sehingga menutupi target yang sedang dipantaunya. Zidane tersenyum manis di pantulan cermin yang Via pegang. Via bergidik ngeri melihat tingkah Zidane. Kemudian memasukkan cerminnya kembali ke dalam tas. Apa kau sedang mengkhawatirkan mereka? Ucap Zidane yang jarinya menunjuk ke arah belakang tanpa menoleh. Dia merajuk pada mobil yang mengikutinya sejak awal saat mereka pergi meninggalkan minimarket. Zidane menyadari itu, namun dia hanya tersenyum dan menghiraukannya karena dia tahu itu mobil orang-orangnya Via. Mungkin mereka sedang memastikan keselamatan nonanya, begitu pikir Zidane. Jadi dia membiarkan saja mobil itu terus mengikutinya. Bagaimana kau bisa tahu? Via kebingungan harus mengatakan apa lagi. Seberapa besar Zidane tahu tentang dirinya, Via sungguh penasaran akan hal itu. Dia tak mengharapkan jawaban dari Zidane. Dia mengernyit heran sendiri. Kemudian dia memalingkan wajahnya ke arah jendela. Via lebih memilih melihat keluar jalanan ketimbang meladeni omongan Zidane. Seperti tersihir, Zidane terus memperhatikan Via yang memalingkan wajahnya ke arah luar jendela. Zidane menatap Via lekat. Jantungnya sangat kencang kali ini, ada dorongan untuk meraih Via dan membawanya ke dalam pelukannya. Zidane menangkap manik mata Via dari pantulan kaca mobil. Tatapan mereka bertemu, keduanya jadi salah tingkah. Untuk menghilangkan rasa gugupnya, Via merogoh tas dan mengambil ponselnya. Dia memainkan ponselnya sambil menyender ke samping dekat jendela. Sedangkan Zidane membuang pandangannya keluar jendela. Sesekali Zidane menarik nafas dalam berusaha menetralisir perasaannya yang juga sedang gugup, namun dia pandai untuk menutupinya. Tapi Via bagai magnet baginya, matanya kembali mengarah pada Via tanpa aba-aba. Zidane memandangi Via yang sedang sibuk dengan ponselnya. Dia memperhatikan Via mulai dari rambutnya, matanya yang ia tutupi dengan kacamata tebal, pipinya kemudian bibirnya yang membuat hatinya gusar. Apalagi saat dia teringat ide gilanya untuk bisa mencium Via, itu juga merupakan yang pertama baginya. Wajah Zidane bersemu, tapi dia terus berusaha menetralisir agar Via tak mengetahuinya.